Ya Allah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dianugerahi tempat yang indah, nyaman, bersama orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan kita dengan mereka orang soleh kita bangun sejak di alam dunia. Para sahabat sungguh generasi emas, generasi yang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membangun agama ini bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan susah payah. Perjuangan tidak pernah henti, baik fisik maupun spiritual. Gimana tidak, Pak? Perjuangan Bilal bin Rabah, perjuangan Abu Musa al-Ash'ari, perjuangan Hamzah bin Abdul Muttalib, perjuangan Ja'far bin Abdul Muttalib. Masya Allah, Masya Allah. Ya, berat perjuangan mereka. Saya nggak tahu apakah jika kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa perjuangan awal Islam di bawah komando Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita bisa seperti mereka? Jangan-jangan dulu kita saat di alam arwah minta sama Allah pengen ditaruhnya di zaman akhir, karena serba enak zaman akhir, Pak. Iya. Serba mudah semuanya, ya. Apalagi mungkin minta dilahirkan di Indonesia. Ya, Indonesia yang penuh dengan kesuburan dan kemakmuran. Sekali tongkat ditancepin, maka kemudian dia jadi tanaman. Coba tuh rumahnya Pak Haji Pak Eno, sekali tancap tumbuhan, ya langsung berkembang tumbuhannya. Gimana nggak indah itu hidup di Indonesia? Jangan-jangan dulu kita minta hidup di Indonesia, Pak. Ya, serba indah semuanya. Ya, Masya Allah. Tapi kalau saat itu dulu kita minta dilahirkan oleh rahim ibu kita di zaman Rasulullah awal hidup dan memperjuangkan Islam, mudah-mudahan juga kita seperti mereka para sahabat yang terkenal heroiknya mempertahankan Islam. Masya Allah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Pak Mukarram Bapak Ustaz Haji Andri Ramadan. Yang saya hormati para pengurus TKM Masjid Hidayah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ustaz, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat atau kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama hadir di Masjid Hidayah ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda
Rasul lebih dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umat yang mudah-mudahan dapat bersyafaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa pada dalam minggu kita adakan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh kita. Namun sebelumnya kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa dengan kesehatan, diberikan keistiqomahan, kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadiniah wa ni'matin salihah bi barakati al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khusus saja mari kita mengikuti dan kita cermati kajian ilmu yang akan disampaikan oleh kita. Untuk waktu dan dengan dilakukan sahabat Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil baraka wal karamah jami masyayikhina minal masyriqi ila al-maghribi khususan bil baraka wal karamah bil qadir jil syibah naksabal hadrati man rabbani wa syayikhina mukarram syamdullah mubarak bin Muhammad wa syayikhina mukarram syamah masyayikh wa fatajil arifin jami awliya illahi fi hadhihi al-qarya wa fi hadha al-bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para bapak, para ibu, para saudara-saudara sekalian, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amaliyah sholihah. Yang saya hormati DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga pula senantiasa diberikan keikhlasan dalam menjalankan khidmat kepada umat, melayani umat, dan semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang perjalanan ruhaniyah seseorang. Overview, kemarin kita bahas bahwa kita awalnya di alam arwah, lalu Allah Subhanahu wa taala tugaskan kita untuk memakmurkan bumi, untuk berkhidmat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Awal perjalanan berkhidmat di bumi Allah
ditiupkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin yang sudah ditumbuhkan di dalam rahim ibu kita. Maka masuklah kita di alam rahim. Kemudian setelah 9 bulan masa pembuahan, lalu jadilah kita khalqan akhar, makhluk lain, makhluk yang unik, yang tidak ada samanya. Mungkin ada yang identik karena sel sperm masuk lebih dari 1 kepada ovum. Ada yang 2, mungkin ada yang 3. Bahkan kemarin lagi viral, ada ibu melahirkan 5 orang anak sekaligus. Orang Indonesia, 5 orang anak. Itu udah jarang ya, tapi masih ada. Lalu di alam dunia setelah dilahirkan, kita belajar proses tarbiyah, proses pendidikan. Kemudian kita dituntut setelah dewasa untuk bekerja di alam ini, menghasilkan sesuatu yang untuk memenuhi kehidupan pribadi kita, lalu kemudian menikah, lalu kita harus dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Semakin lama di masyarakat dibutuhkan, lalu kemudian oleh masyarakat dituntut untuk bisa berbakti kepada masyarakat sekitar. Setelah masa produktif selesai, lalu kita pensiun. MPP, memasuki masa persiapan pensiun. Seluruh orang-orang MPP mati pelan-pelan. Ya. Itu jangan sampai terjadi, karena pensiunnya orang Indonesia itu umur 55, 58 atau 60 tahun. Itu. Kalau di luar umur 60 tahun masih produktif, Pak. Masih dikaryakan karena masih kelihatan muda. Presiden kita rata-rata umurnya udah di atas 70-an ketika dilantik pertama kali. Bahkan masih berpikir jernih, masih berpikir mengelola masyarakat yang jumlahnya 280-an juta lebih, yang punya banyak keragaman agama, keragaman latar belakang budaya, kultur dan segala macam. Begitu, Pak. Makanya kalau sudah pensiun, jangan kemudian seperti semuanya mati, jangan. Masih ada yang bisa kita kerjakan. Paling tidak urusan rumah tangga beralih kepada kita. Beres rumah tangga, ya kan? Taman kita rawat, betul? Iya. Tapi insya Allah masih ada yang produktif. Kentucky Fried Chicken, KFC, justru didirikan oleh orang tua, Pak. Oleh kakek. Ya. Kumisnya udah putih, rambutnya udah putih, tapi dia produktif, bisa menghasilkan karya yang luar biasa, yang sampai dari Amerika tepatnya awalnya sampai ke seluruh dunia. Itu masa pensiunnya diisi dengan karya. Ya, tapinya ajal kemudian menentukan dia mati dan wafat, mati kemudian wafat, lalu ada di alam barzakh. Ya. Nah, kita bahas sekarang lanjutan dari pembahasan kita tentang alam barzakh. Setelah kemarin kita diberitahu oleh Rasulullah Muhammad SAW ada orang yang meninggal dunia, mati, wafat dia. Kalau yang mustarihun itu memang dia orang yang bermanfaat di alam dunianya. Tapi jangan kemudian kita menjadi orang mustaroh minhu, ya. Jangan menjadi orang yang mustaroh minhu. Itu. Ditanya oleh para sahabat, apa perbedaan antara mustarih dan mustaroh minhu? Ya, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang mustarih itu adalah hamba mukmin, dia meninggal dunia, dia istirahat dari kesengsaraan kehidupan dunia. Itu, ya. Terus ditanya, bagaimana dengan mustaruh minhu? Ya. Orang yang mustaruh minhu adalah orang yang orang lain istirahat, ya, karena dirinya mereka terbebas dari orang-orang yang bikin mereka sengsara selama ada di
alam dunia. Orang yang jahat menjadikan manusia seluruh negeri, pepohonan dan hewan-hewan beristirahat. Mereka terbebas dari orang ini. Gitu. Masya Allah ya, jangan sampai terjadi kepada orang terjadi mustaruh minhu, orang lain istirahat dari kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hadis yang lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Muhammad Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah dan ayahnya Umar bin Khattab. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. Sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya pada waktu pagi dan sore hari. Masya Allah. Mau di mana dia ditempatin, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannah. Jika ia tergolong penghuni surga, maka diperlihatkan tempat duduk penghuni surga. Enak tempat duduknya, seperti singgasana raja. Masya Allah ya. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka diperlihatkan tempat duduk penghuni neraka. Yuqalu hada maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Lalu dikatakan padanya, inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat nanti. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dianugerahi tempat yang indah, nyaman, bersama orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan kita dengan mereka orang soleh kita bangun sejak di alam dunia. Para sahabat sungguh generasi emas, generasi yang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membangun agama ini bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan susah payah, perjuangan tidak pernah henti baik fisik maupun spiritual. Gimana tidak Pak? Perjuangan Bilal bin Rabah, perjuangan Abu Musa al-Ash'ari, perjuangan Hamzah bin Abdul Muttalib, perjuangan Ja'far bin Abdul Muttalib. Masya Allah, Masya Allah ya, berat perjuangan mereka. Saya nggak tahu apakah jika kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa perjuangan awal Islam di bawah komando Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita bisa seperti mereka? Jangan-jangan dulu kita saat di alam arwah minta sama Allah, pengen ditaruhnya di zaman akhir, karena serba enak zaman akhir Pak. Iya. Serba mudah semuanya, ya. Apalagi mungkin minta dilahirkan di Indonesia, ya. Indonesia yang penuh dengan kesuburan dan kemakmuran. Sekali tongkat ditancepin, maka kemudian dia jadi tanaman. Coba tuh rumahnya Pak Haji Pak Eno, sekali tancap tumbuhan, ya langsung berkembang tumbuhannya. Gimana nggak indah itu hidup di Indonesia? Jangan-jangan dulu kita minta hidup di Indonesia Pak, ya serba indah semuanya, ya Masya Allah. Tapi kalau saat itu dulu kita minta
dilahirkan oleh rahim ibu kita di zaman Rasulullah awal hidup dan memperjuangkan Islam, mudah-mudahan juga kita seperti mereka para sahabat yang terkenal heroiknya mempertahankan Islam. Masya Allah. Pak, bayangin kita yang pernah umroh, bukan jalan ya, naik mobil dari Mekah ke Madinah 9 jam, kanan kiri padang pasir. Itu Pak yang dilakukan oleh mereka muhajirin, yang mereka hijrah dari Mekah menuju Yasrib. Kanan kirinya padang pasir, bebatuan. Dan itu selama 14 abad perjalanan dari Mekah ke Madinah, tidak terlalu banyak pembangunan Pak. Sampai dengan sekarang masih gersang padang pasir. Bayangin tuh Pak, jalan kaki Pak. Habis itu dikejar-kejar kaum kafir Quraisy. Masya Allah. Coba, gimana tuh perjuangan tidak hebat? Sementara kita dapat Islam, ya, karena anugerah kelahiran ayah dan ibu kita orang Islam juga. Kita nggak berjuang untuk mendapatkan Islam, ya. Sementara para sahabat berjuang setelah mendapatkan syahadah, ya. Mereka bersahadat di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian itu bukan hanya kesaksian lidah, bukan hanya kesaksian lisan, tetapi kesaksian fisik, kesaksian mata kita sendiri. Masya Allah. Dan mereka mempertahankannya dengan darah mereka, dengan harta mereka. Makanya untuk membangkitkan semangat keislaman kita perlu kiranya tiap keluarga muslim membaca sirah nabawiyah dan sirah para sahabat. Ya, perjuangan mereka luar biasa. Ada sahabat, anak muda, hidup di tengah-tengah orang kaya berkecukupan, tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, masuk Islam dia. Kemudian ketahuan oleh orang tuanya yang masih kafir. Lalu anak muda itu diusir dari rumah. Gimana Pak tuh kemewahan yang selama ini diperolehnya, kemudian ternyata harus hilang begitu saja, gegara. Kenapa? Keyakinan beralih menuju keyakinannya Rasulullah Muhammad SAW, tidak menyembah banyak Tuhan. Ya, perjuangannya berat. Maka mungkin saja dulu ketika di alam arwah kita minta tinggal di alam akhir ini, yang perjuangannya tidak berat seperti perjuangan mereka para sahabat. Bayangin Pak. Masya Allah. Makanya dengan hidup kita ini Pak, kita harus bersyukur. Ya. Indah hidup kita di tengah-tengah orang tua yang muslim. Nggak susah-susah nyari Tuhan lagi. Tuhannya udah diwariskan oleh ayah dan ibu kita untuk kita yakini kemudian. Dan itu tarbiyah dari orang tua kita. Bersyukur Pak, orang tua kita muslim, muslimat. Ya, alhamdulillah. Itu. Baik. Nah, ketika ruh kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, parkir di mana kita nih? Nah, parkirnya di alam barzah, di alam kubur. Sahabat Anas menceritakan, An-Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim." Ketika seorang hamba dikuburkan dan yang mengantarkannya telah kembali,
maka sesungguhnya ia mendengar suara derap langkah mereka. Qala ya'tihi malakani fayuq'idanihi fayaqulani lah. Ya. Kemudian beliau berkata, ia akan didatangi dua malaikat penjaga kubur. Lalu keduanya mendudukkannya. Kemudian salah satu malaikat ini berkata pada temannya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana menurutmu orang ini? Qala fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu Abdullahi wa rasuluh. Ia berkata, temannya yang lain, malaikat yang lain, jika ia seorang mukmin, maka ia akan berkata, saya bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala wa yuqalu lahu undur ila maq'adika min nar qad abda lakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lalu beliau berkata, dikatakan padanya, lihatlah tempatmu di neraka. Kemudian Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahu majami'an. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dia melihat keduanya secara keseluruhan. Qala Qatadah wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an. Lalu Qatadah berkata, disebutkan kepada kita bahwa ia akan dilapangkan dalam kuburnya 70 hasta. 70 hasta. Satu hasta segini, Pak, kurang lebih. Ya, 1 meter lari. Berarti 70 meteran kurang lebih. Tuh, luas. Wa yumlau alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun, dan dipenuhi dengan tumbuhan segar sampai hari mereka dibangkitkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kabar yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk nyemangatin orang, Pak, supaya amal soleh di alam dunianya diperbanyak. Ya, itu. Kalau dia beriman kepada Allah, maka dia akan ditempatkan di barzakh saja, tempatnya udah lapang, Pak. Amin. Mudah-mudahan kita dijadikan bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin. Tapi beriman saja ngaku iman nggak cukup, Pak. Ya, nggak cukup kalau nggak pakai amal solih. Harus disertai dengan amal solih. Dan Al-Quran itu banyak menyandingkan antara iman dengan amal solih. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu ada sandingannya itu. Maka kalau beriman, ngaku beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka harus senantiasa diiringi dengan amal solih. Amal solih yang harus sering dilakukan, yakni sholat fardu, karena dia menjadi apa? Menjadi imaduddin, menjadi tiang agama. Semuanya akan runtuh kalau sholat tidak dikerjakan. Semua akan musnah kalau sholat tidak dikerjakan. Karena sholat itu menjadi awal daripada hisaban amal yang akan terjadi nanti di yaumul hisab. Maka kalau kita dulu sempat belang betong sholat saat muda, waktunya kita bisa kodok saat kita masih hidup, langsung kodokin. Gitu. Kalau lagi ingat, kita nggak pernah sholat nih, setelah balik sampai usia 20 tahun, sampai usia 25 tahun mau nikah. Itu. Ngomong lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah saat mau nikah doang. Ketika penghulu bilang, yuk kita bareng-bareng, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru tuh dia syahadat lagi. Nah, saat lagi ingat kayak begitu, berarti inilah bolong-bolong nih nggak sholat fardu selama sekian lama hidup.
Maka kemudian cepat-cepat kodoin. Ya. Gimana caranya? Teknis nanti kita atur dalam pelajaran fikih ya. Baik. Sementara itu manusia yang fajir, manusia yang fasik ya, maka Allah akan berikan azab kepadanya. An Zaid bin Thabit qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi khaitir li bani Najar ala baglatin lahu wa nahnu ma'ah. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kawasan perbatasan Bani Najjar di atas keledai dan kami saat itu bersamanya. Idza hadat bihi fakadat tulqihi wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun qala kadza kana yaqulul jariri. Tiba-tiba keledai itu meronta dan hampir menjatuhkannya. Ternyata di sana terdapat 6 atau 5 atau 4 makam. Maksudnya adalah kuburan. Dia berkata, seperti inilah yang diceritakan oleh Jurair. Faqala may ya'rifu ashab hadhil aqburi. Faqala rajulun ana. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang mengetahui penghuni makam-makam itu? Seseorang laki-laki menjawab, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala famata mata haula'i. Lalu beliau bertanya, kapan mereka meninggal? Qala, laki-laki itu berkata, matu fil isyraq. Mereka seluruhnya meninggal pada zaman kemusyrikan. Faqala inna hadhil ummata tubtala fi quburiha falawla alla tadafanu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya penghuni makam-makam ini akan menerima bencana atau siksaan di kuburnya. La da'autullahu ayyusmi'akum. Kalau mereka belum dimakamkan, ya, la da'autullahu ayyusmi'akum min adabil qabril ladzi asma'u minhu. Maka aku memohon kepada Allah agar kalian dapat mendengarkan siksa kubur seperti yang aku dengar. Tsumma aqbala alaina biwajhihi, lalu beliau menghadapkan mukanya kepada kami. Masya Allah, Rasulullah dikasih pendengaran melintas di atas makam orang. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 5, ada yang bilang 4. Ditanya kepada rombongan Rasulullah, apakah di antara kalian ada yang kenal makam siapa ini? Ya Rasulullah, ada yang bilang begitu. Saya kenal makam orang ini. Mereka adalah mati dalam keadaan di zaman masih musyrik. Ya, di zaman Islam belum datang, di zaman dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum datang. Mereka kemudian kata Rasulullah itu dapat siksa dari Allah. Faqala, maka Rasulullah melanjutkan bersabda, ta'awwadu billahi min adzabin nar. Memohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Lalu para sahabat berkata, kami berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Faqala ta'awwadu billahi min adzabil qabri. Rasulullah melanjutkan, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Qala na'udzu billahi min adzabil qabri. Para sahabat kemudian melakukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, na'udzu billahi min adzabil qabri, kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Qala ta'awwadu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Lalu beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang nyata dan fitnah yang tersembunyi. Para sahabat kemudian melanjutkan, qalu na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Mereka berkata, kami berlindung dari fitnah yang nyata dan yang tersembunyi. Qala ta'awwadu billahi min fitnatid dajjal.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlindunglah dari fitnah Dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid Dajjal. Para sahabat kemudian melanjutkan, kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Lalu para ulama memasukkan doa ini di penghujung tahiyat. Ya, di penghujung tahiyat. Memang tidak wajib, sunnah saja hukumnya gitu ya. Bahkan ada yang membacanya di ujung sujud terakhir ketika mau salat. Gitu ya. Masya Allah. Artinya apa? Rasulullah menjelaskan bahwa siksa kubur itu ada. Kalau yang diberi nikmat oleh Allah di alam kubur ada, maka sebaliknya yang disiksa juga ada. Maka kita berlindung kepada Allah dari siksa di alam barzakh, dari siksa di alam kubur. Ya, Masya Allah. Jangan sampai, Pak, jangan sampai. Kita minta kepada Allah untuk diselamatkan di alam barzakh kita. Ada orang yang meninggal dunia, yang mati, tapi matinya syahid. Nah, yang syahid ini nih Pak, indah hidupnya Pak, di alam akhir. Indah. Maka dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita minta matinya dalam keadaan syahid. Sebab susah Pak, kalau nggak syahid kita ngandelin amal ibadah kita. Tadi kan, kalau kita ingat ternyata setelah akil balik kita ternyata banyak sholat yang kita tinggalin. Ngandelin amal kita Pak, berarti baru sadar kita di umur 25 atau baru sadar di umur 30. Atau malah baru sadar saja masa pensiun. Berarti sebagian besar hidupnya jauh dari Allah. Masya Allah. Nah, Rasulullah nganjurin. An Sahal bin Hunayf anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha ash-shahadah bisidqi ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa imma ta'ala firashih. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengharapkan mati syahid kepada Allah dengan benar dan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengantarkannya pada kedudukan orang-orang yang mati syahid meskipun ia meninggal dunia di atas tempat tidur. Dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di mana, Pak? Beliau meninggal di atas tempat tidur. Ya. Pada pangkuan istri tercintanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Disaksikan oleh sahabat sekaligus menantunya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dan para maulanya Rasulullah, ada Zaid bin Sabit di situ. Masya Allah. Tapi apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mati dalam keadaan syahid? Beliau teguh memperjuangkan dakwatul Islamiyah li'i'la'i kalimatillah. Sebelum meninggalnya, dalam sirah yang jarang dikemukakan oleh orang, ternyata beliau sempat makanannya diracun oleh cucu menantunya yang orang Persia. Cucu menantunya yang orang Persia, yang dalam dulu masih agamanya Majusi.
yang dulu diperistri oleh sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian setelah itu beliau sakit-sakitan terus, panjang sakitnya. Sampai kemudian beliau tidak mampu berjalan secara sempurna, lalu mengimami pun tidak sempurna berdiri. Maka ketika itu beliau sholat berjamaah, beliau sholatnya duduk, di belakangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri di belakang, baru kemudian jamaah yang lain bersop-sop berdiri di belakang beliau. Ya, dan kemudian beliau pun meninggal dunia. Itu. Maka kalau kita baca sirah lagi, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di keadaan akhirnya pun mati dalam syahid. Sayyidina Umar dibunuh. Ya. Sempat sebelum meninggal dunia beliau memberikan wasiat, kalian bermusyawarah, ya, bermusyawarah, boleh jadikan anakku Abdullah bin Umar jadi anggota syura, anggota Dewan Syura. Kalau kita Dewan Syura lain lagi ya, Dewan Syura suka merokok. Ya, tapi jangan jadikan dia pemimpin. Dia boleh bersuara, tapi jangan jadikan dia pemimpin. Maka kemudian 6 orang bermusyawarah. Hasil musyawarahnya adalah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memimpin Islam selama 10 tahun kurang lebih. Kejayaan Islam terjadi pada zaman Amirul Mukminin, dan kemudian di akhir hidupnya Amirul Mukminin ternyata juga dibunuh oleh orang fasik, Masya Allah. Digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kemudian juga di akhir hidupnya syahid, beliau dibunuh. Digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian juga Ali bin Abi Thalib di akhir hidupnya saat dalam keadaan sholat beliau dibunuh. Masya Allah, syahid beliau. Maka orang-orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bahas dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 42, mati itu terjadi pada jasad, wafat terjadi pada ruh. Jasad kita dimatikan oleh Allah, ruhnya tinggal pindah alam. Ruhnya ada di barzakh. Al-Qur'an menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Gugur di jalan Allah bukan hanya berjuang secara fisik, angkat senjata, angkat tombak, angkat pedang, melepaskan panah dari busurnya diarahkan kepada musuh, tetapi juga yang mereka berjuang menegakkan kalimat Allah. Berjihad fisik juga berjihad kolbu, ya, kolbunya berusaha untuk berjuang dari godaan-godaan anasir syaitan dan iblis. Nah, itu juga bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan katakan bahwa terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, bal ahya'u walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nanti kita bahas, mudah-mudahan sempat dalam momen kali ini. Ya. Bagaimana sikap orang-orang yang di alam barzakh ketika mereka di alam barzakh. Masya Allah. Saya kuatkan lagi dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ya, mati fisiknya tapi ruhnya masih tetap hidup. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Yurzakun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma rezekinya enggak seperti orang hidup fisik di alam dunia. Orang hidup fisik di alam dunia rezekinya makan, minum, ya, punya pakaian, punya anak keturunan yang sehat, yang ganteng. Bahkan ada juga yang enggak sehat, yang enggak ganteng. Ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup nyaman di bawah perlindungan rumah yang sederhana, bahkan ada yang mewah. Itu ada yang hanya 1 lantai, ada yang 2 lantai, bahkan ada yang lebih dari 2 lantai. Itu rezeki di alam dunia. Tapi gimana rezeki di alam akhirat? Imam Muslim meriwayatkan dari Masruq, kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Beliau berkata, sesungguhnya kami pun telah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwah mereka di dalam rongga burung-burung hijau, ada pelita-pelita yang tergantung di arasy. Mereka terbang dengan mudah di surga kemanapun mereka kehendaki, kemudian kembali lagi ke pelita-pelita itu. Tuhan mereka mengunjungi mereka dan berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sedangkan kami terbang dengan mudahnya di surga kemanapun kami kehendaki. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal yang demikian 3 kali, menanyakan hal itu. Dan ketika mereka sadar bahwa mereka tidak akan diberikan tanpa meminta sesuatu, mereka berkata, wahai Tuhan, wahai Allah, kami ingin agar arwah kami dikembalikan ke jasad kami agar dapat gugur di dalam jalan Allah sekali lagi. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwa mereka tidak memiliki keinginan lagi, mereka kemudian dibiarkan. Artinya apa? Mereka hidup nyaman di barzakh, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kemana-mana. Tuh Pak, kira-kira hidup begitu di alam akhirat senang apa enggak Pak? Ya Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki itu oleh Allah ya. Masya Allah. Ya Allah. Di barzah kita menonton masa depan. Innal mayyita ya'rifu man yugassiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu wa yudallihi fi hufratihi. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya jenazah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jenazah, sesungguhnya mayit, sesungguhnya orang yang mati. Ya'rifu may yughsiluhu, dia tahu siapa yang memandikan tubuhnya. Wa yahmiluhu, dan yang mengangkatnya. Wa yukaffinuhu, dan yang mengafaninya. Wa yudallihi fi hufratih, dan yang menurunkannya ke kubur. Jadi tahu dia Pak. Istri kita, pasangan hidup kita, suami kita dulu meninggal dunia. Kita kemudian wajib sebagai orang yang hidup menghormati kehidupan terakhirnya. Kita mandiin dia, kita kafanin dia, kita salatin dia, lalu kita bawa dia ke kubur, kita pendam dia. Dia tahu Pak, tahu. Dia lihat. Cuma dia ngomong kayak apa tahu, dia mau teriak kayak apa tahu, enggak bisa didengar oleh orang yang masih hidup karena alamnya udah berbeda. Enggak percaya? Duluan. Ya, gitu Pak. Karenanya kemudian tuh bersyukur tuh Pak ya, kemarin orang
Ustadz lagi bicara di depan jamaahnya, jamaah ibu-ibu di Duren Sawit. Bicaranya kayak gini nih, tentang kematian. Allah takdirkan ajalnya tiba, jatuh, bruk di hadapan jamaah, meninggal dunia. Itu tuh kematian yang indah. Itu yang kita pengen terus tuh Pak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kalau bahasan saya kemarin hari Ahad pagi di Al-Gumamah tentang bagaimana orang hidup itu, ya, para Arab filsuf bilang, you are what you repeatedly do. Anda adalah apa yang Anda sering lakuin selama di alam dunia. Kalau Anda sering lakuin kebaikan, maka insya Allah di akhir kehidupannya dalam keadaan terbiasa dalam kebaikan. Tetapi kalau dalam hidupnya dia terbiasa membuat keburukan, berbuat fasik, maka di akhir hidupnya dijadikan oleh Allah dalam keadaan fasik juga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kegiatan perbuatan baik itu harus kita lakukan sehingga menjadi habit, menjadi biasa. Itu. Tahun-tahun sebelumnya rekan sejawat kami pendakwah juga, tadinya mu'allaf, Ustadz Yahya Waloni lagi khutbah, ya, lagi khutbah di mimbar salat Jumat, ya, oleh Allah diangkat hidupnya. Ustadz Yahya Waloni. Ada lagi ustazah sering mimpin yasinan dalam majlis taklim ibu-ibu, lagi baca yasin, diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Pak, ya, mudah-mudahan kita lagi berbuat baik, kemudian di akhir hidup kita dalam keadaan berbuat baik gitu ya. Amin, Allahumma amin. Saya rasa cukup dulu ya, nanti malah makin sedih. Ya. Kenapa saya bicarakan ini? Untuk mengingatkan kita semua yang masih hidup bahwa perjalanan hidup kita di akhir akan seperti itu. Kita doain ya teman-teman kita yang udah duluan meninggal dunia, Pak Haji Kamil, Pak Haji Abdul Rashid, Bang Item, ya, dan yang lain-lainnya para pendahulu kita, ibu-ibunya juga, mudah-mudahan ya jamaah kita yang rajin dulu, ya, istrinya Pak Haji Ramdhani, istrinya Pak Haji Paino, ya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditempatkan di barzah dalam keadaan aman dan tentram, diberikan rezeki yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari siksa dalam keadaan di barzahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina. Demikian cukup dari saya. Ada diskusi? Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Benar atau ada dalilnya bahwa siksa itu tidak unjuk-unjuk, jadi artinya sebelumnya siksa itu bisa dimulai di dunia. Kita tidak melakukan perintah Allah atau bermaksiat, itu sudah masuk siksa di dunia. Jadi apa yang terjadi di dalam siksa hukum sebetulnya hanya kelanjutan dari atau tabungan dari pada saat kita siksa. Mungkin apakah ada dalilnya? Baik. Baik. Terima kasih. Ini menjadi challenge kepada saya untuk mencari kekuatan dalilnya ya. Karena saya pun belum dapat dalilnya bahwa
Orang yang fasik, orang yang fajir di alam dunianya sudah diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlanjut di barzakh. Dalilnya saya belum dapat, saya belum ketemu, dan menjadi challenge untuk kita cari, ya. Tapi secara faktual, sebagaimana orang yang dalam keadaan berbuat baik lalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di alam akhirat nanti maupun di alam dunia itu terjadi, ya kan? Bisa jadi juga orang yang berbuat fajir, berbuat fasik di alam dunia, dia akan langsung juga mendapatkan azab Allah di alam dunia juga sesuai dengan perilakunya. Ya, itu faktual, faktanya ada. Tapi apakah ada dalil yang mengarah kepada kelanjutan? Tadi bahasanya adalah kelanjutan azab Allah di alam akhirat setelah diazab di alam dunia. Itu belum ketemu, ya, belum ketemu. Tetapi bahwa faktanya ada orang yang berbuat fasik, ya, berbuat kekufuran di alam dunia itu disiksa oleh Allah, sebagaimana banyak diceritakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah langsung diazab oleh Allah, ada itu, gitu. Nah, nanti kemudian dia akan disiksa lagi di alam barzakhnya akibat dari perbuatan di alam dunianya. Itu sebagaimana kabar-kabar yang diceritakan oleh Rasulullah. Itu faktanya ada, ya, sebagaimana kaum Sodom, kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Itu, ya, banyak lagi kaum-kaum lagi, kaum Bani Ad, ya, kaum Bani Ad, kaum yang banyak membangun gedung-gedung tinggi tapi bersombong ria mereka, lalu disiksa oleh Allah masih di alam dunia. Itu terjadi, ya, terjadi, Pak. Gitu, Pak, ya. Demikian. Ada satu lagi pertanyaan terakhir? Cukup? Cukup, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Kebenaran-kebenaran yang dijumpai hari ini mudah-mudahan menguatkan kepada keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kita bersemangat untuk menjalankan semua perintah Allah dan semangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur